Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara, video kali ini kita akan membongkar siapa sebenarnya Dajjal. Kenapa dia bermata satu? Saudara, guru saya pernah menyampaikan kepada saya bayangan tentang Dajjal bermata satu. Beliau mengatakan Dajjal akan datang mengacak-ngacak umat muslim. Dajjal ini adalah datang dari umat muslim itu sendiri. Dialah umat muslim yang zalim, kufur, ingkar dari segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah disebut bermata satu, karena tidak bisa lagi melihat kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertutup matanya untuk kebenaran. Dia selalu menyebar fitnah, memprovokasi umat, mengadu domba umat muslim. Nauzubillah. Guru saya juga mengatakan bahwa akan muncul seseorang yang diberi oleh Allah petunjuk untuk menghancurkan kezaliman Dajjal. Orang tersebut bernama Muhammad, sama seperti nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya pun sama, Abdullah. Lalu saya bertanya kepada guru saya karena saya penasaran, siapa sebenarnya orang itu, guru? Guru saya pun menjawab, suatu saat nanti pasti kamu tahu. Kemudian saya bertanya lagi kepada guru saya mengenai Imam Mahdi. Saya bilang, guru, siapa sebenarnya Imam Mahdi yang akan muncul? Kata guru saya, Imam Mahdi bukanlah nama seseorang. Imam Mahdi adalah gelar orang yang bernama Muhammad yang akan muncul. Kalau mau tahu siapa yang bernama Muhammad itu, dengarkan sampai habis. Imam Mahdi. Imam adalah pemimpin. Mahdi adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan melawan kezaliman Dajjal bermata satu. Dajjal tidak percaya lagi bahwa apapun yang terjadi itu semua atas kehendak Allah. Mereka tidak percaya lagi. Mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah disebut Dajjal mata satu, karena tidak melihat lagi kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya tertutup satu untuk kebenaran. Yang ada adalah kekufuran, kezaliman, keingkaran. Nauzubillah. Saudara, perhatikan baik-baik. Yang dimaksud seseorang bernama Muhammad yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memerangi kezaliman, yang diberi gelar Imam Mahdi, ialah orang masih berpegang teguh kepada Islam rahmatan lil alamin. Inilah agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam rahmatan lil alamin. Subhanallah.
Saya bertanya kepada guru saya, "Guru, bagaimana bisa mengetahui orang itu masih berpegang teguh kepada Islam rahmatan lil alamin?" Subhanallah. Guru saya pun menjawab. Jawabnya luar biasa. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat dari seseorang pandai tidaknya baca kitab, baca hadis. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai dari penampilan, pakaiannya, jubahnya, jenggotnya, tidak. Tapi Allah melihat dari hati seseorang itu. Lalu saya bertanya lagi kepada guru saya, bagaimana mengetahui hati seseorang yang tersembunyi itu? Guru saya pun menjawab, lihatlah tindakan dan ucapannya. Karena tindakan dan ucapan adalah cerminan dari hati. Walaupun orang itu berpura-pura baik, tetap akan meninggalkan jejak yang tidak baik. Jadi saudara, kalau saya simpulkan kata guru saya dengan situasi saat ini, sesungguhnya Dajjal itu sudah gentayangan di mana-mana. Kenapa banyak sekali yang dianggap pembimbing umat justru memprovokasi, mengadu domba umat? Nauzubillah. Dajjal sudah gentayangan di mana-mana. Tetapi kita tidak sadar karena bayang-bayang kita selama ini bahwa Dajjal itu akan datang berbentuk seseorang mengerikan bermata satu. Bukanlah itu yang dimaksud. Bermata satu tidak lagi melihat kebenaran. Matanya tidak berfungsi untuk kebenaran lagi. Saudara, Dajjal adalah orang yang mengadu domba umat muslim, memprovokasi umat Islam biar Islam itu hancur. Itulah tujuan utamanya Dajjal. Saudara, bukalah mata kita lebar-lebar. Di mana-mana provokasi, adu domba sudah merajalela. Tidak percaya lagi kodrat, iradat, ketentuan Allah. Iya, tidak percaya lagi. Banyak sekali saya perhatikan. Disuntik aja mati, katanya karena disuntik. Kalau mati karena disuntik, semua sudah banyak orang mati. Itulah jalannya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang disuntik mati, disuntik COVID mati. Jangan saudara, kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada akan terjadi kecuali Allah yang menghendaki. Tidak ada. Omong kosong itu. Kematian seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati di laut, mati di darat, mati disuntik, mati di apa saja, mati divaksin, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibelok-belok. Saudara, bukalah mata kita lebar-lebar. Gentayangan Dajjal di mana-mana. Berhati-hatilah. Jangan terpengaruh. Jangan terprovokasi. Lihat siapa yang berceramah, siapa yang terteriak, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Walaupun panjang jenggot, jubahnya, jubah mewah. Lihatlah saudara, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan. Kalau hanya tujuannya mengadu domba umat, jangan ikut. Sekarang banyak atas nama umat, tapi memprovokator umat.
banyak menyampaikan kebenaran, tetapi menginjak-injak kebenaran. Nauzubillah. Pakai, kita jangan mau diadu domba. Saudara, karena waktunya sudah mencapai 15, tapi video ini kita akan sambung karena masih banyak lagi saya ingin sampaikan untuk menambah wawasan kita agar kita lebih berhati-hati di dalam beragama, mengikuti orang-orang yang beragama. Jangan sampai kita terjerumus. Nauzubillah. Demikian saudara, dukung terus channel ini karena kami akan datang menyampaikan kebenaran, kebaikan, agar kita semua selamat dunia dan akhirat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.